Mesir, tersembunyi jeritan tak terdengar. Bani Israel dipaksa memikul batu, membangun istana untuk Firaun. Diperbudak tubuh dan dipatahkan jiwanya. Lalu Musa datang membelah laut dengan izin Allah. Namun ketika tanah yang dijanjikan sudah di depan mata, mereka gemetar. Dan Allah menunggu 40 tahun di bawah terik dan debu, sampai tumbuh generasi baru, lebih keras, lebih haus akan janji. Masuklah Rabi Eliyahu dan Ishak berjalan pelan, membawa tongkat menatap tanah luas yang kosong. Tanah ini terasa asing, sunyinya seperti memeluk tapi juga menolak. Robi, apakah benar tempat ini yang dijanjikan? Ini tanah yang dijanjikan kepada leluhur kita, Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Tanah ini milik kita, bukan karena kita kuat, tetapi Tuhan telah bersukses namanya sendiri. Tapi aku melihat para penduduk, mereka hidup menginjak tanah, menimba air, dan menyuapi anak-anak mereka dengan roti yang hangat. Apakah kita harus mengambilnya dari tangan mereka? Terkadang ini Tuhan datang dengan ujian keberanian, ujian keyakinan. Tanah ini tidak akan datang dengan mudah. Kau pikir kita bisa memiliki Yerusalem dengan mudah? Apakah Tuhan memerintahkan kita untuk menumpahkan darah? Tuhan telah memberikan tanah ini, tetapi manusia harus berjuang untuk mempertahankannya. Jangan ragukan janji itu, Ishak. Jangan seperti mereka yang dulu pernah gagal, yang telah menyeberangi tanah raksasa karena takut. Kita harus menjadi generasi yang menuntaskan janji. Mereka berdiri menatap ke cakrawala. Mereka membangun kerajaan. Daud sang raja yang menyanyikan mazmur untuk Allah. Sulaiman membangun kuil dari batu dan doa. Tapi kemegahan sering melahirkan kesombongan, dan kesombongan memecahkan, meretakkan. Kerajaan Daud terpecah menjadi dua, yakni Israel dan Yehuda. Dan di celah-celah itulah musuh menyusup. Masuklah prajurit Romawi dan Raja Romawi. Mereka membakar simbol Yahudi, membawa panji kekaisaran. Ishak dan Rabi Eliyahu melihat dari kejauhan. Kita hancurkan kuil mereka. Bakar kuil mereka. Bakar kuil mereka. Kita hancurkan harapan yang mereka simpan dalam kitab mereka. Yerusalem milik Romawi. Bakar. Bawa api, bawa obor, pulihkan tiang-tiang ibadah mereka. Bakar. Robi, rumah Tuhan kita dibakar. Wah, di mana Tuhan? Mengapa dia diam saat umatnya dihina? Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi kita yang meninggalkannya. Ketika kita mencintai tahta lebih dari kebenaran, kita membuka pintu bagi kehancuran. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita diusir, dibenci di seluruh dunia. Kita jadi bangsa tanpa rumah. Dan Yerusalem akan tetap ada di dalam jiwa kita. Kita akan tersebar, tapi tak pernah lupa. 1000 tahun pun berlalu, Ishak. Jangan biarkan bara ini padam. Zaman berganti, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, Palestina jadi papan catur kekuasaan. Namun, rakyatnya orang-orang sederhana tak pernah benar-benar pergi. Mereka bertahan bersama zaitun yang tumbuh di bukit dan air mata yang tumpah ke tanah. Tanah ini
ini mendengar jeritan kita. Aku tumbuh melihat ayahku dipukul serdadu, ibuku memeluk adik-adikku saat rumah kami dibakar. Setiap penguasa datang membawa bendera, tapi mereka lupa kami tak tinggal di dalam istana, kami tinggal di tanah. Dan tanah ini juga mendengar jeritan kita, dan tanah ini juga menghafal nama-nama kita. Jika mereka ingin menghapus kita, mereka harus mengganti setiap butir debu yang ada. Fatimah mencium tanah, Hasan menatap langit. Berapa kali kita harus ditindas, Hasan? Sampai Tuhan mengirim pembebas. Tapi sebelum itu jadilah seperti akar. Akar tak terlihat, tapi mereka lah yang memegang tanah. Lalu di padang pasir Hijaz muncul cahaya Islam. Nabi Muhammad utusan terakhir membawa risalah bukan untuk Arab saja, tapi untuk manusia. Meski beliau tak menginjakkan kaki ke Palestina, para sahabatnya membawa keadilan ke negeri ini. Masuklah Amr bin As dengan pasukan mendekati penduduk Palestina. Wahai rakyat Palestina, kami bukan penjajah, kami pembebas. Kalian boleh tetap dengan iman kalian. Tak ada rumah yang akan kami rampas, dan tak ada gereja atau sinagoga yang kami hancurkan. Kami datang ke sini untuk mencabut kezaliman. Bicara mudah, tapi kami sudah sering dibakar oleh janji-janji. Aku tidak memintamu percaya sekarang, tapi izinkan aku membuktikannya dengan perbuatan. Kalau kalian sungguh berbeda, maka untuk pertama kalinya mungkin kami bisa bernafas. Islam bukan tentang andalan, tapi tentang menegakkan hak bagi yang tertindas. Dan aku bersumpah tanah ini tak akan melihat darah lagi kecuali darah kezaliman. Yerusalem tunduk, tapi pendetanya menolak menyerahkan kepada sembarang jenderal. Mereka hanya mencintai kemenangan. Tapi datanglah seorang lelaki tanpa pasukan, tanpa mahkota, berjalan dari Madinah ke Palestina, namanya Umar bin Khattab. Masuklah Umar bin Khattab. Hasan dan Fatimah menyambut dengan tak percaya. Kau pemimpin kaum muslimin. Aku hanyalah hamba seperti kalian. Kami pernah melihat raja datang dengan emas dan kuda perang, tapi kau datang sendiri dengan jubah di jubahmu. Karena keadilan tidak memerlukan mahkota. Kaulah Umar, kau datang bukan seperti pemenang, tapi seperti penjaga. Kami datang ke sini bukan untuk menaklukkan kota. Kami di sini untuk membebaskan hati. Kemudian pendeta menyerahkan kunci Yerusalem kepada Umar bin Khattab sebagai tanda kekuasaan pada zaman itu. Tapi api yang pernah hidup tak pernah benar-benar padam. Bani Israel tersebar, tapi ingatan mereka tak musnah. Ribuan tahun mereka jauh dari Yerusalem, namun setiap doa mereka mengarah ke kota ini. Tanah ini dulu milik kami, dulu kami diusir dibakar, tapi kami tak pernah berhenti untuk bermimpi. Masuklah pemuda Palestina bernama Amin. Kau berdiri di sini membawa ingatan, tapi aku hidup di sini membawa kenyataan. Tanah ini akan kami rebut. Jika bukan dengan kita, maka dengan senjata. Jika bukan dengan doa, maka dengan darah. Tanah ini tidak pernah kosong. Kami tak diwariskan tanah ini lewat kitab. Kami menanamnya, membelanya, dan akan mati bersamanya. Yerusalem kembali menjadi medan luka. Salib dan pedang saling bersilang. Darah menggenang. Tangis anak-anak menggaung dari gereja, masjid, dan rumah-rumah. Tapi dari sanubari umat Islam bangkit seorang pemuda, bukan penakluk tapi pembebas. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi itu akan dikisahkan untuk bagian selanjutnya.
Kami Kami tetap berpikir, kami tetap berkira.